Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 Ilmu Kealaman Dasar kelas R2O ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Makhluk Hidup dan Ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Fatronada dengan NPM 2021-1450-1016 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Purnama Santi dengan NPM 2021-1450-1029. Halo, nama saya Faris Segon, NPM 2021-1450-1064. Di sini kami akan memaparkan beberapa poin utama tentang makhluk hidup dan ekosistem. Yang pertama, pada pembahasan makhluk hidup, kami akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, dan faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang kedua, pada pembahasan ekosistem, kami akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem, macam-macam ekosistem, unsur-unsur ekosistem, dan interaksi antar komponen ekosistem. Poin pertama adalah pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme memiliki sel. Organisme diklasifikasikan berdasarkan taksonomi menjadi kelompok-kelompok seperti hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler seperti protista, bakteri, dan archaea. Semua jenis organisme mampu melakukan reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, pemeliharaan diri, dan beberapa bentuk respon terhadap rangsangan. Poin kedua yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-cirinya yang pertama, bernafas. Setiap makhluk hidup pasti bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Yang kedua, membutuhkan zat makanan atau nutrisi. Semua makhluk hidup akan selalu makan dan minum untuk kelangsungan hidup mereka. Yang ketiga, bergerak. Gerak adalah perubahan posisi suatu makhluk hidup terhadap suatu acuan tertentu. Manusia, hewan, dan tumbuhan bisa bergerak pada sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak yang dilakukan manusia dan hewan termasuk dalam gerak aktif karena dapat berpindah tempat. Sedangkan gerak tumbuhan adalah gerak pasif karena merupakan reaksi terhadap faktor lingkungan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan proses perubahan ukuran yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan atau kesempurnaan. Yang kelima, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini bisa berupa gas, cairan, atau zat padat. Ada 3 macam zat sisa, yaitu ekskresi, respirasi, dan defekasi. Ekskresi yaitu pengeluaran zat sisa yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Respirasi, proses pengubahan zat yang didapatkan dari makanan menjadi energi dengan bantuan oksigen atau oksidasi. Dan yang terakhir, defekasi. Defekasi itu proses pengeluaran zat sisa atau pengosongan usus. Klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama itu ada kingdom. Kingdom itu adalah tingkatan tertinggi pada klasifikasi makhluk hidup. Binatang diklasifikasikan kingdom Animalia, sedangkan tumbuhan masuk dalam tumbuhan kingdom Plantae. Yang kedua ada filum, atau juga disebut divisi. Filum yang berarti keluarga besar. Ciri-ciri kingdom akan dikelompokkan menjadi beberapa filum. Beberapa contohnya filum Arthropoda dengan ciri-ciri memiliki kaki tebal dan kuku yang keras. Filum Spermatobiata atau tumbuhan berbiji. Yang tiga ada kelas. Tumbuhan dikenal dengan 2 kelas, yaitu biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Sedangkan hewan tentu memiliki banyak kelas, salah satunya kelas mamalia. Yang keempat ada genus. Nama ini diambil dari makhluk hidup atau berbagai kata. Nama genus diawali dengan huruf kapital. Yang kelima ada ordo. Penamaan ordo tumbuhan biasanya
Tambahi kata ales di bagian belakang jika pada hewan tidak ada ciri tertentu. Yang keenam, ada spesies atau jenis. Menjadi satuan dasar untuk sistem klasifikasi, spesies merupakan tingkatan terendah dalam sistem klasifikasi. Spesies merupakan makhluk hidup yang melakukan reproduksi dengan sesamanya untuk menghasilkan keturunan. Yang ketujuh, ada famili atau keluarga. Biasanya terdapat suatu kelompok yang berkerabat serta memiliki beberapa kesamaan ciri. Pada tumbuhan, nama famili akan berakhiran aceae, sedangkan pada hewan berakhiran idae. Faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang pertama, ada faktor iklim atau klimatik. Faktor iklim yang mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan antara lain suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Faktor kehidupan biotik. Manusia merupakan faktor biotik yang mempengaruhi paling dominan terhadap tatanan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia bisa membudidayakan beberapa jenis tumbuhan dan binatang di luar habitat aslinya, sehingga bisa melestarikan makhluk hidup. Namun, manusia juga bisa mengubah bentang alam yang ada, seperti hutan alami menjadi daerah pertanian atau pemukiman. Lalu ada faktor tanah atau edafik. Tanah merupakan media utama bagi pertumbuhan berbagai jenis vegetasi. Sifat-sifat tanah seperti tingkat kegemburannya, tekstur, kadar udara, kadar air, dan mineral sangat menentukan jenis tanaman yang tumbuh di tempat. Yang terakhir ada faktor fisiografi atau relief permukaan bumi. Faktor fisiografi meliputi tinggi rendahnya permukaan bumi dan bentuk lahan, di mana tinggi rendahnya suatu tempat mempengaruhi angin dan suhu udara yang ada. Ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Macam-macam ekosistem. Yang pertama, ada ekosistem darat. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungan yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Oleh karena itu, ekosistem darat ini adalah keanekaragaman yang ada pada alam darat. Ekosistem ini biasa dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Contohnya seperti hutan hujan tropis, hutan sabana, pegunungan, hingga gurun. Yang kedua, ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan tentunya merupakan lingkungan yang didominasi oleh perairan. Cahaya matahari yang masuk dapat memengaruhi ekosistem ini. Ekosistem perairan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan tawar dan laut. Air tawar merupakan perairan yang memiliki konsentrasi garam yang rendah atau kurang dari 1%. Ekosistem air tawar meliputi danau, sungai, dan rawa-rawa, sedangkan air laut mendominasi permukaan bumi hingga 75%. Sumber air yang ada di bumi 97% berasal dari laut. Ekosistem laut terdiri dari lautan dan estuari. Yang ketiga, ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan suatu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Contoh ekosistem buatan yaitu bendungan, hutan, tanaman produksi seperti jati dan pinus, sawah tak ada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, serta ekosistem ruang angkasa. Unsur-unsur ekosistem. Komponen biotik. Semua hewan dan tumbuhan yang terdapat dalam suatu ekosistem merupakan suatu biotik. Menurut perannya, komponen ini dibagi 3 golongan, yaitu produsen, konsumen, dan decomposer atau pengurai. Produsen adalah golongan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan pengurai bertugas menguraikan kembali zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang sudah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai adalah bakteri dan jamur yang bersifat saprofit. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik sangat menentukan jenis makhluk hidup yang menghuni suatu lingkungan. Komponen abiotik banyak ragamnya, antara lain tanah, air,
udara, suhu, batu, pasir, cahaya, suhu, dan gaya tarik bumi. Interaksi antar komponen ekosistem terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama kompetisi atau persaingan. Merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang saling menghalangi untuk mendapatkan tujuan yang sama. Hal-hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kehidupannya dan bertahan dari lingkungan. Kompetisi atau persaingan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompetisi interspesifik dan kompetisi intraspesifik. Kompetisi interspesifik yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang memiliki spesies yang sama. Misalnya pada burung merak yang akan memamerkan sayapnya yang indah untuk menarik betina. Kompetisi intraspesifik yaitu persaingan yang terjadi antara organisme atau individu yang berbeda spesies. Misalnya jagung dan rumput yang hidup di suatu lahan. Poin kedua yaitu netralisme, merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak dipengaruhi oleh adanya asosiasi. Jenis interaksi seperti ini tidak menimbulkan suatu kelompok diuntungkan maupun dirugikan. Netralisme terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya sapi dengan kucing, sapi mencari rumput dan sebagai makanannya, sedangkan kucing berburu tikus sebagai. Yang ketiga yaitu komensalisme, merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang dalam hubungannya terdapat salah satu pihak yang diuntungkan, tetapi pihak yang satunya tidak dirugikan maupun untung dari hubungan yang ditimbulkan ini. Hubungan dari ikan remora dan ikan hiu merupakan contoh yang khas. Sirip dorsal ikan remora berubah menjadi alat pengisap yang dipakai untuk meletakkan diri pada ikan hiu. Yang keempat adalah amensalisme, merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang salah satunya menimbulkan kerugian satu pihak, tetapi pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pada beberapa kasus, interaksi ini menyebabkan peristiwa alelopati. Alelopati merupakan fenomena ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia yang memengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi organisme lain di sekitarnya, yang disebut sebagai zat alelokimia. Hal ini dapat ditemukan pada Nerium oleander menghasilkan racun oleandrin yang mematikan bagi manusia. Poin kelima yaitu parasitisme, merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang mengakibatkan salah satu pihaknya dirugikan, sedangkan yang satunya diuntungkan. Akibat sifatnya sebagai parasit, parasit adalah organisme yang hidup di atas atau di dalam tubuh organisme lain atau inang yang mendapatkan makanan dari jaringannya dan sedikit banyak menyebabkan kerugian. Kerugian-kerugian yang ditimbulkan dapat menyebabkan patogenis pada sebagian organisme yang menjadi inang dari parasit tersebut. Contohnya jamur Plasmodium yang menyebabkan manusia menderita penyakit malaria. Yang keenam, predasi atau pemangsaan merupakan interaksi makan-memakan antar organisme. Dalam hal ini yang memiliki terjadi suatu pilihan pada interaksi tersebut, yaitu memakan atau dimakan. Interaksi jenis ini umumnya pemangsa atau predator memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan dominan daripada mangsanya atau prey. Dampak yang ditimbulkan dari predasi yaitu mangsa akan mati diburu oleh predator, kecuali pada predator yang herbivora yang memangsa tumbuhan. Tumbuhan memiliki daya regenerasi tinggi sehingga bisa tumbuh kembali. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa predator tidak akan mampu bertahan hidup. Sebaliknya demikian, peran dari predator berfungsi untuk mengontrol jumlah populasi hewan yang dimangsanya. Contohnya, kucing memangsa tikus, ular memangsa katak, dan fitoplankton dimangsa oleh zooplankton. Yang ketujuh, protokooperasi merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan kedua pihak, tetapi jenis interaksi yang terjadi tidak bersifat suatu keharusan yang tidak bisa digantikan posisinya oleh makhluk hidup lain. Hal ini dapat terjadi pada hubungan antara kerbau dan burung jalak. Dalam hal ini, burung jalak tidak tergantung pada kerbau, karena burung jalak dapat memperoleh makanan dari tempat dan jenis lain, misalnya belalang, ulat, maupun semut. Yang ke-8, mutualisme merupakan interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan, sehingga bersifat suatu keharusan yang tidak bisa digantikan oleh makhluk hidup lain. Hubungan mutualisme antara tumbuhan dan fungsi sangat lazim. Fungsi masuk ke dalam tumbuhan dan hidup di dalam atau antara sel korteks dari akar sekunder. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.